Pemirsa apa kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami setiap hari hadir ke hadapan Anda berkali-kali loh. Ada pagi, ada siang, ada malam. Dan tidak terasa ya, kami sudah hadir ke hadapan Anda lebih dari 1.500 episode. Ya, ini bukan sebuah perjalanan yang singkat dan kami merasa besar hati, bangga bahwa banyak masyarakat Indonesia yang sudah terbantu dan teredukasi dengan tayangan ini. Terima kasih ya buat dukungannya. Nah, supaya kebersamaannya makin erat lagi pemirsa, kami mengajak Anda untuk bergabung di Go Healthy Community, tempat Anda akan banyak mendapatkan informasi mengenai kesehatan dan juga tips-tips kesehatan dari para praktisi. Bagaimana caranya? Silahkan di-scan barcode yang ada di layar kaca dan saya ucapkan selamat datang di Go Healthy Community. Ayo bergabung. Oke. Dan tentu saja saya nggak sendiri, ada dua sahabat saya, dua perempuan cantik dan hebat. Ya, dua praktisi kesehatan, ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Oke. Ada Pak Indo bersama kami di sini. Pak Indo apa kabar? Kabar baik. Ya, kedatangan yang kedua ya Pak ya? Iya. Nanti kita akan lihat perubahannya seperti apa ya. Cuma sekarang Bapak kesibukannya apa nih Pak? Sekarang ya di rumah aja. Fokus ke pemulihan ya? Iya, latihan fisik. Berarti sudah berapa lama Bapak dengan kondisi semenjak kena stroke itu? Sudah 2,5 tahun. 2,5 tahun? Iya. Dan peningkatan kesehatannya terasa kan Pak ya? Iya, di 6 bulan terakhir ini. Ya, apalagi setelah menggunakan lumayan. teknologi laser ya Pak ya? Betul. Dan buat Anda pemirsa, sekali lagi Pak Indo ini adalah salah satu bukti bahwa kalau kita persisten pengen punya keinginan untuk sembuh dan dilaksanakan bisa kok membaik ya Pak ya? Betul. Oke, tapi kita lihat nih perjalanan riwayat kesehatan Pak Indo seperti apa. Ini dia. Indo Sugianto, akibat diabetes yang diidapnya sejak bertahun-tahun, ia jadi mengalami stroke. Sejak usia 34 tahun, saya mengidap diabetes. Pernah tidak terkendali sampai 627. Ditambah lagi sebelum terkena stroke, Indo juga memiliki riwayat tekanan darah dan kolesterol yang tinggi. Pola hidup dan pola makan saya kurang bagus sehingga saya terkena stroke. Tentu, hal ini membuatnya sangat terpukul karena tangan dan kakinya yang biasa digunakan untuk beraktivitas menjadi lemah dan sulit digerakkan. Namun, Indo tidak mau menyerah. Ia bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas seperti apa kabarnya saat ini? Inilah dia Indo Sugianto. Dari yang terlihat paling awal aja ya, kayaknya agak gemukan nih Pak. Betul. Ya. Naik 3 kilo. Naik 3 kilo, segeran pantasan badannya. Kenapa? Makannya enak. Tidurnya banyak. Oh, tidurnya Sekarang banyak. bisa tidur 6 sampai 8 jam. Wah, dulu boro-boro ya Pak ya? Dulu paling 2-3 jam. Waduh. Wah, pantesan pemulihannya lebih cepat Dan ya. seger Pak mukanya. Seger. Betul. Sebentar ya, ada yang kurang nih. Tongkatnya mana Pak? Biasa pakai tongkat. Sekarang disimpan. Jadi sekarang udah nggak pakai tongkat kalau di jalan rata karena dibiasain. Bapak udah bisa jalan lebih seimbang. Keren banget. Pak, di kedatangan yang pertama Bapak dilihat jalan nih, saya mau lihat jalan yang sekarang boleh nggak? Coba perubahannya. Udah lebih pede kayaknya ya Pak ya? Iya, udah lebih kuat. Oh, udah lebih jejek ya? Boleh balik lagi Pak? Udah lebih kuat dan lebih seimbang ya Pak ya. Iya, Makanya bapaknya akhirnya pede ya Pak ya buat lepas tongkat. betul. Soalnya paling berat itu adalah ketika yang kena bagian kanan. Iya, Secara dia bagian kan dominan. right-handed, Iya. anggota tubuh yang dominan itu yang kena. Iya. Gitu kan ya? Kalau tangan gimana Pak? Tangan Bisa lebih tinggi dari yang tadi video nggak? Bagus, bagus Pak. Banget Pak. Menggenggam ada powernya Pak. ada, selaman. Oh, oke Pak. Ikut seneng deh ya. Oke, nanti Bapak cerita perubahannya seperti apa saja setelah menggunakan teknologi laser. Tapi sebelum Pak Indo cerita, saya mau mengetes pemahaman Pak Indo dan juga pemirsa ya di benar atau salah. Oke, benar atau salah menurut Anda dan juga Pak Indo ya. Gula darah kalau sudah stabil artinya itu pertanda kita sembuh dari diabetes. Benar atau salah Pak? Salah. Salah. Kenapa Pak? Karena kalau orang diabetes itu nggak bisa sembuh tapi bisa
cuma bisa dikendalikan. Oh, Cakep. Jadi diabetes ini merupakan sebuah gangguan kronis yang terjadi akibat rusaknya metabolisme tubuh atau terganggunya metabolisme tubuh, akhirnya kadar gula darah menjadi meningkat. Dalam arti apabila Anda seorang pasien diabetes yang gula darahnya stabil, ya bukan berarti Anda sembuh dari diabetes. Diabetes itu bukan penyakit flu musiman, bukan kayak penyakit batuk pilek yang setelah batuk pileknya selesai, ya berarti dia sembuh. Enggak demikian pemirsa ya. Dalam arti adalah sekalinya Anda terdiagnosis diabetes, upaya manajemen diabetes dan pengendalian dan juga pemantauan ini harus dilakukan terus-menerus seumur hidup. Dan kalau sudah stabil, berarti Anda melakukan hal yang tepat, tinggal dilanjutkan, bukan ditinggalkan. Dalam arti begini, Anda pasien diabetes, konsumsi obat, menerapkan gaya hidup sehat, gula darahnya stabil, diteruskan, bukan ditinggalkan gaya hidup sehatnya, bukan juga ditinggalkan juga obat-obatannya tanpa anjuran dokter. Jadi sekali lagi bahwa gula darah sudah stabil pertanda sembuh dari diabetes ini merupakan pernyataan yang salah. Kalau gula darah sudah stabil, pertanda sembuh dari diabetes adalah sebuah pernyataan yang salah ya. Tapi seneng jawabannya Bapak. Oke banget. Sekarang saya mau tanya dulu, Bapak sudah pakai laser kan? Sudah. Rutin dipakainya kan? Rutin. Manfaat apa? Perubahan apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan laser? Tidur jadi lebih nyenyak dan lebih panjang. Dulu tidur paling 3 jam. Susah ya Pak ya? Iya, kalau udah bangun tengah malam susah tidur lagi. Kalau sekarang bisa 6-8 jam tidur. Wah, jadi jam berapa mulai ngantuknya nih sekarang nih? Sekarang saya jam 10 Udah ngantuk, bangun-bangun? jam 6 pagi. Dan ketika bangun rasanya bagaimana? Segar sekali. Beda sama dulu ya? Iya. Oke, nah kami periksa kondisi Pak Indo dulu ketika datang ke Studio Go Healthy ya sama yang sekarang. 6 bulan yang lalu tensinya Pak Indo 152/84. Hari ini, sesaat sebelum kami melakukan syuting rekaman, 134/72. Cakep Pak. Cakep Pak. Bagus Pak. Bagus. Pertahankan ya Pak ya. Iya. Oke, apalagi nih yang kita periksa tadi ya, kita Asam bandingkan. urat. Asam uratnya 4,4 harus Bagus. di bawah 7 kalau pria ya, laki-laki. Iya. Aman Pak, pertahankan Pak. Aman. Iya dong. Kolesterol dulu paling bagus dulu tinggi-tinggi terus katanya ya. Iya. Kolesterol tadi 135, ini bagus Pak. Pertahankan ya Pak ya. Iya. Nah, Ya. gula darahnya nih tadi Nah, pas waktu sekarang gula dicek. darahnya coba kita lihat. Oke. 144. Bagus, Oke. aplaus. Jadi faktor-faktor resiko yang dulu membuat Pak Indo sampai harus terkena stroke sekarang sudah dikendalikan, udah nggak liar lagi. Betul. Karena kalau itu nggak dikendalikan Pak, mohon maaf bukan nakut-nakutin. Stroke berulang masih mengintai Bapak. Satu. Dan stroke berulang jauh lebih Berat. Berbahaya Lebih gitu ya berbahaya. Pak ya. Dan yang kedua juga masih ada komplikasi yang lain Pak. Ingat ya Pak ya, diabetes Iya. itu nggak cuma satu komplikasinya, bukan cuma stroke aja. Ya jantung, Jantung, belum ginjal, ginjal. bisa kemana-mana. Jadi sekarang pokoknya Pak ya, semua terkendali dengan baik. asik. Oke. Terus badan gimana rasanya Pak? Selain segar tuh apa sih? Sakit-sakit di badan gitu ada nggak sih? Hilang dengan sendirinya. Dulu sering spastik sini. Kaku. Kaku. Ya. Sekarang hilang dengan sendirinya. Syukur. Itu secara fisik, kalau secara psikis yang Bapak rasakan apa Pak? Katanya dulu suka marah-marah, kasihan istrinya loh. Iya. Dulu gampang Emosi. sensitif sekali. Emosinya suka tidak terkendali. Kalau sekarang ya lumayan. Udah lebih sabar. Jadi pemirsa kalau kita tanya pertama-tama biasanya gini, tidurnya gimana Pak? Tidurnya dulu susah, sekarang tidurnya mudah loh setelah ketemu yang namanya laser ini. Kenapa sih tidur itu penting? Penting sekali. Buktinya Pak Indo ya Pak ya. Tapi yang pertama nih Pak, daya tahan tubuh kepegang. Dan jangan salah Pak, yang namanya tensi, gula darah, semua kebawa. Waktu kita tidurnya nggak benar itu semua kebawa sebetulnya. Jadi terus bagaimana? Tidur itu harus dijaga. Terus laser bikin apa sebetulnya? Laser itu ada yang kan ada 3 warna ya Pak ya. Ada yang warnanya kuning yang happy light. Kalau kemudian ketemu sama yang namanya tubuh kita, dia akan membuat tubuh kita mengeluarkan yang namanya zat melatonin. Pemirsa di rumah, zat melatonin ini penting banget. Kenapa sih? Dia tuh keluarnya jam 9 sampai jam 11 malam supaya tidur kita bisa berkualitas. Tapi makin tua kita, makin sedikit yang keluar. Apalagi kalau dalam keadaan sakit. Setelah stroke dan lain-lain, si melatonin ini jadi kurang dengan sendirinya. Terus bagaimana? Yang harus dikerjakan adalah bagaimana caranya melatoninnya itu cukup keluar. Dengan laser ini, tubuh diajak membuat cukup melatonin. Karena itu Pak Indo dan semua barangkali yang merasakan kalau stroke jadi susah banget ya tidurnya, yuk
kita gunakan teknologi laser. Pola hidup sehat sudah harus, udah nggak bisa ditawar lagi lah ya Pak ya. Tapi tambahannya adalah supaya tidur tadi yang tadinya sulit ini bisa dipermudah, bisa kemudian mendapatkan semua fungsi dari tidur tersebut. Dipastikan lasernya digunakan supaya melatoninnya cukup keluarnya. Nah, sebenarnya apa yang dikerjakan oleh teknologi laser ini nantinya dapat mengoptimalkan pembuluh darah dalam memproduksi zat nitrik oxide. Zat nitrik oxide yang diproduksi nantinya akan ikut beredar ke seluruh tubuh, dia membuka pembuluh darah. Sehingga yang pertama adalah tekanan darah menjadi lebih terkendali. Nah, ini adalah ilustrasi di mana pembuluh darah yang sempit dan lebar ini beda. Kelihatan tuh, aliran darahnya aja beda. Aliran darah ini merupakan kunci pegangan utama kita dalam proses pemulihan stroke. Karena stroke merupakan gangguan pembuluh darah di otak akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jadi kalau kita ingin mempercepat proses pemulihan stroke, ya kita perbaiki mulai dari pembuluh darah maupun kualitas darah yang ada di bagian otak. Itu satu. Lalu yang kedua, teknologi laser ini dapat mengoptimalkan pembakaran tubuh kita sehingga gula darah dan juga kolesterol yang tadinya numpuk itu diubah menjadi energi sehingga kadar gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Tetapi saya ingin ingatkan kembali buat pemirsa di rumah, karena saya juga pernah ketemu sama ada narasumber yang pernah hadir ke sini terkena stroke di usia 20-an. Iya, di usia 20-an, dan itu gak cuma satu aja pemirsa. Dalam arti zaman sekarang stroke ini gak memandang usia. Ya, betul. Jadi berapapun usia Anda, mau yang masih muda atau yang sudah usia lanjut, yuk mulai dari sekarang kita gunakan teknologi laser sebagai pendamping gaya hidup sehat kita dari sekarang. Ya, jadi alatnya seperti ini pemirsa. Ada dokter laser, ada juga AccuLaser. Ini sama-sama dari Gogomol. Jadi ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakan rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Yuk, tiru apa yang sudah dilakukan oleh Pak Indo. Ya, take action. Segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat, ada promo dan juga ada program cicilan 0% ya, supaya Anda tidak menunda waktu lagi mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, buat kesehatan jangan coba-coba, dapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Jadi siapapun Anda, berapapun usia Anda, selama sadar tidak menjalankan pola hidup sehat, ya, Anda punya resiko terkena komplikasi. Jadi ingat, pastikan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dalam kondisi baik. Kenapa? Karena akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi, yuk atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Kembali lagi di Go Healthy, masih belajar dari kisahnya Pak Indo, yang saya nggak bisa lihat Indonya sebelah mana ya. Pak Indo mana? Nggak bercanda Pak ya. Kan biasanya kalau Indo kan ada bule-bulenya gitu kan ya. Oh Ini gitu? memang- iya. Zaman dulu, Zaman dulu tuh istilah zaman dulu. Oh, Iya. Indo nih gitu. Indo mana? Indo Jerman, Indo Belanda gitu. Indo Sugianto. Produksi lokal ya Pak ya? Ya, Pak. Apa, Pak ya? Pak, karena kami ingin belajar, boleh kita mundur Pak ke saat Bapak sebelum kena stroke? Iya. Boleh ya? Iya. Oke. Bapak tuh tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Tinggi. Ngelakuin apa aja dulu? Kebiasaannya seperti apa aja sih Bapak tuh dulu Pak? Kita runut satu-satu boleh? Iya. Pertama makan. Makannya Bapak dulu seperti apa? Makannya kurang sehat,
Contohnya makanan bersantan, terus seneng makan gorengan. Gorengan ya. Saya juga suka, Pak. Gorengan. Kami juga suka kok. Ya, tapi mungkin batasnya kali. Nah, Betul. mungkin Bapak Iya. berlebihan kali. Ya hampir tiap pagi. Suka sarapan ya nasi uduk bakwan. Makan nggak dijaga, ngaku kita belajar sama-sama yang kedua. Dulu tidurnya bagaimana, Pak, sebelum kena stroke? Tidurnya kurang. Kenapa? Sering nggak bisa tidur. Sering bangun malam. Terus nggak bisa sampai tidur pagi lagi. nggak tidur. Bangun malam terus ngapain? Karena apa tuh? Buang air kecil malam. Nah habis buang air kecil, Nggak bisa tidur lagi? tidurnya itu susah. Oke. Makan nggak dijaga, tidur kualitasnya nggak bagus dulu, olahraga boro-boro ya? Iya. Jarang atau nggak pernah? Seminggu sekali aja udah Apa bagus. tuh? Apa itu olahraganya? Paling jalan. Yang keempat adalah manajemen stres. Stres pasti ada tiap orang juga. Pasti. Ya. Nah, Bapak dulu mengelola stresnya bagus nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kepikiran terus. Iya. Jadi memang pekerjaan Bapak memang stresnya tinggi. Iya kepikiran sama pekerjaan ya. Karena target. Oh, emang ada target. Iya. Oke. Oke, tapi sekarang udah enggak kan? Enggak. Makan sekarang. udah dijaga kan? Iya. Bener? Bener. Udah hindari makanan bersantan sama gorengan udah ibaratnya belum tentu sebulan sekali gitu. Oke. Tidurnya sekarang udah enak, udah pakai laser ya? Iya pakai laser. Tidur makin panjang, makin deep sleep sekarang. Olahraganya gimana? Tiap pagi sama sore Ada ya? ada gerak badan. Sekarang stresnya udah lebih enak, Pak, mengatur Udah pikiran. bisa di manage. Udah bisa di-manage ya? Iya. Makanya kita bisa melihat progres yang signifikan dari Pak Indo ini. Sekarang buat Anda pemirsa yang mungkin sekarang sedang ada pasien stroke di rumah, ya mungkin kerabat, mungkin keluarga, mungkin pasangan Anda, kami punya tips bagaimana merawat pasien stroke di rumah. Oke. Jadi yang pertama yang harus dipikirkan pertama kali adalah kalau kemudian penderita stroke-nya nggak bisa bergerak, kita mesti membantu untuk dia bisa bergerak. Karena nggak bisa kemudian dibiarin aja udah seperti itu. Dari mulai duduk, berdiri, caranya bagaimana supaya tidak memberatkan diri kita sendiri. Dan jangan sampai gini, kita bantu yang stroke, tapi kita sendiri jadi sakit pinggang. Jadi jangan seperti itu. Ada caranya, kita pun harus berlatih. Yang kedua, waktu kemudian sudah mulai bisa bergerak, kita mulai berpikir bagaimana caranya kemudian semua tempat, jadi misalkan tempat tidurnya, tempat pegangannya, ini harus dipikirkan supaya kalau kemudian nanti sudah mulai bisa berdiri, berjalan, tempatnya itu aman. Jadi semua tuh yang barang-barang yang kecil-kecil nggak bisa tuh di depan jalanannya supaya jangan sampai ada jatuh seperti itu ya. Jadi pada dasarnya sudah dua. Yang ketiga apalagi harus latihan gitu ya, melatih semua otot-ototnya nih. Jadi gimana semua yang tidak bisa digerakkan kita mulai Pak. Jadi kalau kemudian sama istri diajak berlatih jangan kesel ya Pak ya. Karena pasti sulit, bukannya mudah, pasti sulit. Tapi memang harus dilatih. Makin sering dilatih pasti progresnya akan makin baik. Kemudian bantu untuk makan. Kenapa? Karena sering sekali itu kejadian salah satu tangan tidak bisa dipakai untuk makan. Kalau kayak Pak Indo misalkan contohnya, tangan kanan yang kena ya Pak. Jadi waktu mau makan, kita mau pakai tangan kiri pun sulit gitu. Tidak langsung bisa sebetulnya. Bagaimana jadi caranya? Kita latih. Bahwa kemudian menggunakan tangan kirinya pun tidak apa-apa, tapi kita akan bantu juga untuk makan. Kemudian diajak untuk bicara, tapi bicaranya masih pelok, nggak apa-apa. Kita ajak terus untuk bicara. Waktu mengajak bicara sebetulnya ada dua nih yang kita latih. Pertama adalah semua nih otot-otot yang kita pakai untuk bicara ya Pak ya, lidah dan semuanya nih Pak ya. Tapi di sisi lain pemirsa sebetulnya kita sedang melatih apa yang ada di kepala kita, fungsi otak kita. Mulai bicara mengenai Pak, nama, kemarin lahir tahun berapa, anak ada berapa, namanya siapa saja, oh si A menikah dengan siapa, cucu ada berapa, namanya siapa. Terus kalau kemudian dia lupa gimana? Gak apa-apa, kita cerita lagi dari awal. Jadi sebetulnya memang kalau yang namanya caregiver itu bukan cuman kemudian gitu ya, yang harus sabar tuh, yang paling lebih sabar harusnya yang caregiver. Karena gini, sebetulnya orang-orang yang penderita stroke ini biasanya juga emosinya terganggu. Jadi kita harus jauh lebih sabar lagi. Tambahannya lagi, apalagi yang lebih jauh lagi adalah gunakan teknologi di sini. Gunakan teknologi laser buat
kita menjamin kesehatan darah dan pembuluh darah. Gunakan intranasal. Kayaknya sih Pak Indo ini udah pakai, tadi saya ada fotonya ya Pak ya. Kemudian gunakan NMES. NMES ini larinya kepada otot-otot loh yang kemudian nanti memang harus dilatih, jangan sampai otot itu masanya mengecil karena memang belum bisa bergerak dengan baik. Itu adalah sedikit tips yang memang harus dipelajari untuk semua caregiver di rumah waktu menjaga penderita stroke. Nah Pak Indo, lasernya dipakai sehari berapa kali Pak? Sehari 2 kali, Kapan aja? pagi dan malam. Pagi dan malam. Durasi berapa? Pagi 30 menit, malam 60 menit. Bagus. Ya. Nah, saya mau nanya nih ya, intranasal yang di rongga hidung dipakai juga nggak? Dipakai Rutin juga? rutin. Tos dulu dong. Cakep. Buat yang udah kena stroke, yang dipasang di rongga hidung itu beneran deh, pakai. Karena akan mempercepat pemulihan di sini ya. Betul sekali, mempercepat proses pemulihan dari stroke. Jadi pakai di pergelangan tangan juga optimal, cuman butuh waktu. Kalau pakai yang di hidung itu lebih cepat nyampainya ke organ otak. Kenapa? Karena kita bisa sama-sama lihat melalui ilustrasi ini bahwa pembuluh darah hidung ini berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah di otak. Ketika zat NO ini akan nyampe ke organ otak, yang pertama dilakukan adalah dia membuka pembuluh darah di otak. Sehingga aliran darah yang tadi mengalami sumbatan atau pecah, ini perlahan akan diperbaiki kualitas darah dan pembuluh darahnya sehingga proses pemulihan stroke menjadi lebih terbantu. Tapi nggak cuma pasien stroke saja sebenarnya. Orang-orang yang memiliki resiko untuk terjadinya stroke seperti tensi tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat juga perlu untuk menggunakan intranasal secara rutin sebagai bentuk pencegahan terjadinya stroke. Jadi bisa mencegah stroke, membantu proses pemulihan stroke, mencegah terjadinya stroke berulang, dan juga untuk yang lain nih, misalkan untuk yang masih dalam keadaan sehat, itu kita ingin mencegah terjadi kepikunan. Karena demensia atau demensia Alzheimer ini semakin hari semakin banyak kasusnya. Iya, betul. Nah, kita ingin cegah nih hal tersebut terjadi. Jadi bisa membantu menjaga fungsi memori, fungsi kognitif, bisa membantu untuk yang mengalami sinusitis, insomnia, vertigo atau migrain ya, yang jalannya suka gak seimbang, susah tidur, itu bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser secara intranasal. Yang intranasal sudah dipakai rutin ya Pak ya? Iya. Ada satu teknologi juga yang bisa digunakan untuk mereka yang lagi berusaha pulih setelah serangan stroke, itu teknologi NMES. Teknologi untuk merangsang syaraf dan juga otot. Bapak teknologi NMES-nya dipakai nggak? Dipakai Keren. Di mana Pak biasanya Bapak pasang? di sini. Di tangan sama yang di sini. yang kena ya, terdampak iya, ya? yang lemah di sini dan di Oke. sini. Di kaki dipakai nggak? Iya, dipakai di sini. Oke. Sehari berapa kali? Sehari 2 kali juga. Bagus Oke. Pak. Yang Bapak rasakan apa Pak setelah menggunakan teknologi NMES? Lebih ototnya lebih kuat. Ya. Jadi lebih kuat. Gerak itu wajib sifatnya. Tapi permasalahannya orang yang mengalami gangguan gerak ya gak bisa kita paksa bergerak. Bener ya? Bukan yang nggak mau. Bukan yang nggak Emang mau, nggak bisa ya memang nggak bisa. Nah, salah satu teknologi yang bisa membantu Anda pasien stroke di rumah dan juga para caregiver bisa menggunakan teknologi NMES yang digunakan pada sisi tubuh yang mengalami kelemahan. Kita sama-sama saksikan penggunaannya bisa pada lengan bawah, lengan atas, tungkai bawah, punggung, perut. Semua otot ini perlu dilatih. Semua otot harus bisa digerakkan. Tapi gak cuma pasien stroke aja sebenarnya. Kita semua itu memiliki kebutuhan untuk menjaga massa otot kita. Karena start usia 30 tahun itu terjadi penurunan massa otot sebesar 1% setiap tahunnya. Jadi bayangin di usia 50 itu nanti udah turun 20%. Di usia 60 turun 30%. Padahal otot memegang peranan yang penting. Dalam arti kalau kita punya otot yang memadai, maka gula darah dan kolesterol kita juga akan lebih terkendali. Banyak yang menanyakan kenapa laser ini harus digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Kenapa? Karena memang di sana tepat yang namanya titik-titik akupuntur ya. Tempatnya kita sama-sama lihat. Titik akupunturnya ada PC. PC ini adalah perikardium ya, di sekitar jantung kita ya. PC6, PC7, HT4, 5, 6, 7. HT sendiri heart. Heart sendiri jantung ya. Kemudian ada titik akupuntur LU7, 8, 9. LU itu lung, artinya paru kita. Apabila dinyalakan alat ini, jadi semua titik akupuntur tersebut akan dirangsang dan hasilnya adalah kepada perikardium, kepada heart, dan kepada lung yang tadi tersebut ya. Dan yang paling penting lagi di sini, diingat bahwa ada 2 pembuluh darah besar, ada arteri ulnaris dan arteri radialis yang kemudian akan mengeluarkan zat nitric oxide yang sudah dijelaskan oleh Mbak Priti seperti apa kemudian fungsinya untuk tubuh kita. Ya, jadi ingat ya,
Jangan pernah menunda untuk melakukan hidup sehat. 4 pilar pola hidup sehat lakukan sekarang. Dan lengkapi dengan menggunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomo. Ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya adalah ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan secara rutin bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi jangan tunda lagi pemirsa, segera dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomo akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang terbaik, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya bisa Anda dapatkan di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomo. Ya, yuk yang lagi mau pulih setelah terkena serangan stroke, jangan putus semangat, jangan patah harapan. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.